Harus pergi tanpa diketahui. Halo, Bu Monica. Grace, kenapa kamu pakai sarung tangan di tanganmu? Kita di sekolah, bukan di jalan. Apa? Di mana tanganmu? Kamu memutuskan untuk membawa kue ke kantor? Tidak, kamu tidak boleh melakukan itu. Kamu tidak berhasil. Tunggu. Apa yang kamu bawa? Apa itu? Ini adalah bola dunia untuk kelas geografi. Ayo kita lihat. Itu tentu saja. Ini kue lagi, Grace. Jangan menguji kesabaranku. Pergilah. Oke, ayo kita lihat. Apakah ada lagi yang akan datang? Aku bisa menyelesaikannya. Apa yang terjadi? Grace? Halo, Bu Monica. Aku bilang tidak ada kue di sini. Pergi. Hari yang indah. Apa? Tidak, ini terlalu berlebihan. Aku tidak mengizinkan kue-kue besar seperti itu di sekolahku. Baguslah, aku berhasil mengalihkan perhatiannya. Aku akhirnya bisa masuk. Grace kesini dengan kuenya lagi. Aku tidak akan membiarkan dia masuk ke dalam kelas. Ada hubungan raksasa terbang ke arahku. Kueku. Itu sebuah serangan. Yeay. Grace, jika kamu kembali dengan kue itu, aku akan pastikan menelpon orang tuamu. Tidak ada apa-apa dalamnya, tapi aku hanya penasaran. Kamu bisa pergi ke kelas. Kelas akan dimulai. Terima kasih, Bu Monica. Ya, dia percaya. Aku berhasil menyelinapkan kue ini ke dalam. Aku akan menceritakan dan menunjukkannya kepada kamu semua sebentar lagi. Aku memutuskan bahwa menyelinap satu buah saja membosankan. Halo Lily, aku membawa kue yang sangat besar. Di mana aku menyembunyikannya? Di dalam tas kerjaku ada kuenya. Aku akan memotongnya sendiri. Lihatlah. Kamu benar-benar berhasil menyelupkan kuenya. Wow. Iya, ada beberapa kali usaha yang gagal, tapi aku masih bisa melewati guruku. Setidaknya kita punya kue kan? Itu luar biasa. Ayo, aku ingin mencobanya, Lily. Ayolah. Sangat lezat. Berikan padaku, tolong. Tentu saja. Ini dia. Terima kasih. Oh, sangat enak rasanya. Grace, kamu sangat keren dan sangat lezat. Aku tahu. Ayo kita makan sebelum Bu Monica tahu. M&M akan mencerahkan aljabar. Enak sekali. Ayo kita masuk ke kelas. Jangan bergerak. Kalian tidak boleh membawa permen atau makanan apapun ke dalam kelas. Buang semuanya ke tempat sampah. Semuanya? Tapi ada banyak sekali M&M di sini. Aku tidak mau membuangnya. Grace, jangan keras kepala. Berikan aku permennya. Siapa yang mematikan lampu? Ini M&M-ku. Semuanya di tempat sampah sekarang. Itu sangat kejam. Grace, kelas akan dimulai sebentar lagi. Akhirnya. Di mana semua siswanya? Oh, Quentin, kostummu bagus sekali. Selamat siang, Bu Monica. Halo. Kenapa kamu memakai topi itu? Apa kamu menyembunyikan sesuatu di baliknya? Benar kan? Aku bertanya-tanya kenapa kamu bersikap sangat sopan. Aku tidak mau mendengar apapun darimu. Kamu tidak boleh membawa ini ke dalam kelas. Masuklah ke dalam kelas. Aku akan memanggilmu ke dalam dewan. Selamat siang, Bu Monica. Jangan bergerak. Aku akan memeriksa tasmu dulu. Di mana kamu menyembunyikan permennya? Lihatkan padaku tasmu. Ini dia. Itu bukan milikku. Tentu saja. Katakan kepadaku di dewan sekolah nanti. Aku menyita semua permennya. Semuanya akan pergi ke tempat sampah dan kamu bisa masuk ke kelas. Aku sudah memasang begitu banyak tanda, tapi mereka tidak peduli. Anak-anak ini. Apa ada lagi yang masuk ke dalam kelas? Sepertinya tidak ada. Aku bisa makan semua permen ini. Dan ini akan menjadi hari terbaik di hidupku. Yang aku suka semuanya ada di sini. Aku akan tenggelam dalam coklat dan aku tidak sabar untuk pulang dan mencicipi semuanya. Bu Monica? Halo? Iya, kita bisa mengambil kuenya. Ini adalah kesempatan yang baik. Diamlah, agar dia terbangun. Ayo kita kembali ke kelas. Aku punya banyak sekali permen karet. Aku ingin berbagi dengan teman-teman kelasku. Bu Monica ada di sini. Bu Monica, aku boleh masuk ke dalam? Tidak sebelum aku memeriksanya. Kamu nyelenap membawa permen? Akui saja. Aku tahu kamu menyembunyikan semuanya dalam jaketmu, kan? Ayo keluarkan semuanya. Ini dia, bagus.
Sekarang kamu sudah bersih. Dan sekarang kamu bisa masuk ke dalam kelas. Tapi coklatku. Bu Monica, aku akan mengambil semuanya. Kita harus memikirkan sesuatu. Oh, benar. Aku punya ide bagus. Aku bisa membuat kuku hubab-hubab berwarna dari hubab-hubab berwarna juga. Itu akan membuat realistis dan Bu Monica pun pasti akan percaya, bukan? Ayo kita coba. Diam. Jangan bergerak. Ayo, aku periksa dulu tasmu. Aku akan meriksanya dengan sangat teliti dan aku memastikan kamu tidak membawa apa-apa ke dalam. Apa kamu menyimpan sesuatu dalam mulutmu? Tidak. Ayo, aku lihat telingamu. Semuanya bersih, kamu bisa masuk sekarang. Tunggu. Ada apa dengan kukumu, Lily? Tidak ada. Manikur baru. Ini bagus sekali. Aku juga baru dapat manikur. Masuklah, aku akan menyusul. Kuku yang indah, bukan? Wow, aku berhasil menyelipkan permen ini. Grace, lihatlah manikur baruku. Wow, ini cantik sekali. Ya, tapi kamu akan lihat. Ini adalah kuku yang bisa dimakan. Aku bisa memakannya. Apa? Bagaimana mungkin? Ya, emang seperti itu. Ini adalah kuku yang aku masukkan ke dalam kelas dan menyamarkannya sebagai kuku. Dan Bu Monica tidak melihatnya. Sangat enak rasanya. Aku tidak percaya. Aku merasa mual. Grace, kamu baik-baik saja? Oke lah, aku akan melanjutkan makanku. Ini video yang lucu. Aku harus menunjukkannya kepada Quentin. Dia akan tertawa. Ini mengagumkan. Oh, lihatlah. Sangat lucu, bukan? Oh, Bu Monica masih di depan sini. Aku tidak bisa melewatinya dengan coklat. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku punya ide. Aku akan menyamarkan coklatnya sebagai telepon. Yang harus aku lakukan adalah mencetak stiker berbentuk telepon dan membungkus coklat ini agar terlihat mirip. Ini super, bukan? Tidak akan ada yang menyadari kalau ini adalah sebuah coklat. Ayo kita coba trik ini. Ayo kita coba. Ayo kita sembunyikan telepon sebelumnya. Ayo kita lakukan dengan ini. Halo Bu Monica. Berhenti. Apa yang kamu punya di sana? Ini teleponku, ini ibuku. Iyakah? Baiklah, kamu bisa masuk. Iya, dia percaya. Dari mana suara itu berasal, Jamie? Apa kamu punya 2 ponsel? Aku pikir aku ditipu. Jamie, keluarkan apa yang ada dalam sakumu. Aku tahu ada telepon yang asli di sana. Iya, aku punya 2 telepon dan keduanya juga menerima telepon seperti itu. Tidak, aku benar-benar mengerti. Salah satu ponsel pasti bisa dimakan. Biar aku lihat. Mereka terlihat berbeda, tapi tidak. Ini bukan coklat. Gigiku. Oke. Dadah. Bolehkah aku mengambilnya? Aku lupa makan siang. Jadi aku akan makan di kelas. Apa yang terjadi di luar kelas? Ibu Monica lagi. Apa yang kamu bawa? Coklat? Tidak boleh. Grace? Oke, masuklah. Lily? Tidak, kamu juga tidak boleh bawa popcorn. Ya ampun. Quentin, apa kamu mau ke ruang sekolah atau ruang makan? Tentu saja bukan ke sekolah. Aku harus memikirkan sesuatu. Benar, aku punya ide. Aku akan menyembunyikan semua makananku dalam buku pelajaran. Akhirnya, buku matematikaku berguna. Aku bisa memasukkan semua makan siangku ke dalamnya. Bu Monica juga tidak akan tahu. Betapa pintarnya aku, bukan? Aku pasti akan berhasil masuk kelas. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku akan terlihat lebih pintar dengan kacamata. Ayo kita pergi ke kantor. Tunggu. Apa yang kamu bawa? Buku pelajaran matematika? Ada yang salah di sini. Oke lah, Quentin. Kamu harus memberikan buku pelajarannya untuk memahami sesuatu. Kamu bisa pergi ke kelas. Terima kasih, Bu Monica. Kupikir aku menyadarinya. Yeay, aku lulus. Sekarang aku bisa makan siang dengan tenang. Aku tidak butuh kacamata lagi. Aku sangat lapar. Aku kelaparan. Ayo kita mulai dengan nuggetnya. Woi, Quentin. Kamu bisa menyalakan McDonald. Aku juga mau 1. Ini sangat lezat. Aku menyukainya. Quentin, kamu sangat keren. Kamu bisa menyelundupkan makanan lewat Ibu Monica. Aku juga mau 1. Aku bisa. Dan aku mau berbagi dengan semua orang. Teman-teman, ini enak. Lokerku selalu terisi dengan persediaan soda Fanta favoritku. Aku menyukainya. Tapi mereka tidak mengizinkanku membawanya ke dalam kelas.
Oh Lily, gadis yang pintar. Kamu masuk ke kelas tiap hari, aku sangat bangga. Aku harus serius. Oke Grace, hello. Aku sudah mulai belajar kimia di sini. Aku sangat tertarik. Apa kamu tahu apa yang terjadi jika aku mencampurkan tabung ini dengan yang lain? Aku belum tahu. Aku harap aku bisa melakukan percobaannya di rumah. Aku bisa menuangkan soda dalam tabung reaksi. Kenapa kamu tertawa terbahak-bahak? Berikan kepadaku. Terima kasih. Kamu bisa pergi sekarang. Tapi bagaimana kamu melakukan itu punyaku? Sekarang aku hanya perlu menuangkan sembuhan kimia itu, mengosokkan tabung reaksinya. Sangat menjijikkan baunya. Tapi aku harap petugas kebersihan tidak tahu aku melakukan ini. Oke, apa yang terjadi? Bu Monica tidak akan tahu kalau ini soda biasa. Ini akan berhasil aku pikir. Aku ingin mencobanya. Keren bukan? Rasa yang berbeda juga. Luar biasa. Halo Bu Monica. Halo Grace. Apa kamu juga menyukai kimia? Ini mengesankan. Bagus untukmu. Terima kasih. Bolehkah aku masuk ke dalam kelas? Tunggu. Aku ingin menunjukkanmu sesuatu. Ayo ikuti aku. Duduklah. Kalian pasti akan terkejut. Tapi aku juga suka kimia meskipun aku sendiri guru fisika. Mari kita mencoba mencampur semua zat yang kita punya. Tuangkan semua tabung reaksi ke sini. Tidak. Kemudian campurkan ini juga ke dalamnya. Dan lagi satunya. Kenapa ini tidak mau bekerja? Berikan aku lagi satu. Apa? Tidak. Bu Monica, jangan. Bu Monica, tolong. Ayo kita coba semuanya terakhir. Dan ini adalah reaksi kita. Apa? Kenapa itu? Apakah baunya seperti soda? Apa yang kamu lakukan, Grace? Aku perlu menghabiskannya. Dan ini tidak akan terjadi kepada yang lain. Itu tidak sehat. Nah, itu dia. Sudah selesai. Buatkan aku marshmallow goreng. Oh, itu sangat mudah. Marshmallow bakar, aku bisa menangani ini. Apa? Apa itu hidangannya? Nah, Sophie, aku harap kamu suka stroberi karena marshmallowku adalah rasa stroberi. Giling berry dalam blender dengan gelatin, gula, dan juga air untuk membuat puree stroberi. Dan sekarang mari kita rebus sedikit. Nah, sementara itu pisahkan putih telur dari kuning telur. Lalu kita akan mengocoknya dengan rata. Tambahkan juga puree dan campur semuanya. Nah, sekarang kita semua masuk ke sana dan kita aduk sekali lagi. Dalam memasak, aku tidak ada bandingannya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Jangan mengangkat hidungmu, Tina. Aku akan melihat bagaimana aku akan memasak. Kenapa membuat marshmallow kalau aku selalu membawanya? Aku akan menuangkan semua ke piring. Nah, apalagi tanpa Nutella? Siapa yang tidak suka coklat? Oh ya, itu benar. Nah, pelajarilah nenek. Oh, itu penuh dengan gula dan permen. Itu bukan makanan. Oh ya, nenek punya trik sendiri. Mari kita rebus telur. Sekarang kita akan mengupasnya dari cangkangnya. Nah, sekarang kita buat jadi bentuk persegi seperti pada gambar Sophie. Mari kita taruh dari atas tongkat dan sekarang taburi dengan hati yang manis. Nah, semoga saja Sophie menyukainya. Apa yang dilakukan Tina di sana? Aku baru saja memasukkan marshmallow ke dalam kantong pipa. Sekarang dengan bantuannya, aku akan menggabungkan dua bagian pisang. Dan apalagi tanpa krim. Enaknya. Inilah yang aku butuhkan. Aku punya 5 pisang seperti itu. Dan masing-masing dengan rasa yang berbeda. Sedikit topping coklat dan pelangi, itu, dan juga yang putih. Oh tidak, ini garam. Nah, waktunya sudah habis. Saatnya mencoba. Wow, hidangan yang sangat indah. Oh,
Oh, enak banget aroma pisang ini. Aku akan coba dulu. Ini asin. Oh tidak, sama sekali tidak enak. Nah, sekarang kita lanjut dengan marshmallow, Nenek. Mereka terlihat seperti gambarku. Ini sangat aneh. Ini telur lebus. Maaf, Nenek, tapi ini bukan yang aku mau. Oh, ada banyak coklat di sini. Jess tahu apa yang aku suka. Oh, enaknya. Apa yang bisa lebih baik dari marshmallow dengan coklat? Jess, masakanmu yang terbaik. Hore, siapa yang terbaik? Tentu saja aku. Jadi sekarang aku mau permen lollipop. Bisakah kalian mengatasinya? Oh, itu mudah. Sekali lagi, manisan. Karamel, kali ini aku tidak akan mengecewakanmu. Jadi, pewarnanya untuk nanti. Pertama, kita masak karamel. Kita butuh gula, air, dan panaskan di panci. Yang penting jangan lupa diaduk. Oh, manisnya. Tapi kamu tidak bisa melakukannya tanpa vitamin. Aku akan mengambil sebuah apel dan menaruhnya di atas tongkat. Nah, seperti itu. Apa? Ini sudah digigit? Baiklah, aku akan mengambil yang lain. Ini juga. Dan yang ini. Jess, berhenti menggigit apelku. Nah, yang ini bagus. Aku akan mengambilnya. Dan sekarang, mari kita celupkan ke dalam karamel. Putar beberapa kali. Oh, cantiknya. Oh, apel karamel. Itu membosankan. Sekarang, aku akan menunjukkan caranya. Karamelku baru saja siap. Aku akan menyebarkannya di atas perkamen dan menambahkan pewarna berbeda di genangan air. Beberapa bercak warna-warni ditambahkan. Dan sekarang kita campur rata. Oh, itu sangat aneh. Oh, jangan mengintip. Aku akan pakai sarung tangan dan menggulung karamel jadi tongkat warna-warni. Oh, keren. Lalu, sekarang kita gulung-gulung. Dari sosis ini, aku akan membuat permen lollipop seperti di gambar. Nah, ini jadi sangat mirip. Wah, chef benar-benar berhasil. Tapi apa yang harus aku lakukan? Mungkin aku punya permen lollipop tergeletak di sana. Oh, ini bukan. Tapi, apa ini gergaji mesin? Oh, mana ini? Ya, tikus mati. Tikus? Tikus, sana pergi. Tidak ada yang benar. Oh, permen karet. Inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan mengunyahnya dan membuat permen lollipop. Nah, aku punya tongkat tadi. Nah, sudah siap. Dan sekarang saatnya mencari bungkusnya. Nah, itu dia. Bungkus dan siap seperti aslinya. Oh, sepertinya Nenek dan Tina sedang berdebat. Mereka benar-benar punya hidangan yang bagus. Waktunya sudah habis. Aku ingin mencoba segera. Wah, indahnya. Aku akan mulai dengan permen lollipop dari Chef Tina. Oh, itu sangat enak. Oh tidak, dia jatuh dan hancur. Lain kali buat lebih kuat. Nah, sekarang aku akan mencoba milik Jess. Oh, apa ini? Itu mengerikan. Aku tidak akan mencobanya. Sangat lengket. Wah, ini adalah apel karamel. Mari kita coba. Nenek, kamu sudah jadi pemenang. Ini sangat lezat. Kamu luar biasa. Aku? Nah, tentu siapa lagi? Nenek adalah keren. Permen yang cukup untuk hari ini. Sekarang aku ingin steak yang besar. Steak? Bagaimana cara memasaknya? Itu benar. Aku butuh daging di sana. Steak adalah hidangan khas dariku. Aku sudah memanaskan panggangan. Kamu senang lebih awal, kamu tidak bisa menghindari nenekmu. Kelihatannya cukup mudah. Dari mana mereka harus mulai? Mari kita coba. Aneh, ini masih dingin. Tapi gimana kalau dengan 2 tangan? Tidak juga. Bawa apa ini?
Tanganku digoreng. Jess, ada apa denganmu? Jangan khawatir. Nenek selalu bawa kotak P3K. Sekarang aku akan memperbaikinya. Nah, kita harus membalut tanganmu. Pertama yang kiri, seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, semuanya akan baik-baik saja. Nah, tenanglah. Makasih, Nenek. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku bahkan tidak bisa mengambil dagingnya. Kenapa selalu seperti ini denganku? Aku tidak yakin cucuku bisa makan sepotong daging besar ini. Ah, itu dia. Aku akan membuat daging cincang dari sana. Nah, itu bagus sekali. Oh, sekarang aku punya cetakan yang sangat indah. Aku akan menaruhnya di atas pangganganku dan dengan daging cincang di dalamnya. Nah, apa itu? Itu butuh sepotong daging utuh. Aku akan menaruhnya di atas panggangan dan menutupnya dengan erat. Sementara itu, aku akan menghias piring dengan cara rahasiaku. Beberapa tetes saus dan aduk rata. Ini adalah keindahan. Nah, itu namanya mahakarya. Oh, sebentar lagi. Hampir selesai. Tidak. Kenapa steaknya harus jatuh dariku? Oh, baiklah, mumpung tidak ada yang lihat, aku akan mengambilnya dengan gigiku dari lantai. Dan sekarang aku taruh di atas panggangan. Akhirnya aku berhasil. Sepertinya milikku sudah hampir siap. Dan sekarang tinggal mengambilnya. Oh, aromanya luar biasa. Tidak ada yang memasak lebih jago dari nenek. Dan juga ini sangat enak. Steaknya matang dengan sempurna. Tetap saja dalam masalah seperti itu, aku tidak akan ada bandingannya. Seledri untuk hiasan dan selesai. Oh, apa seharusnya ada asap keluar dari panggangan? Jess, kamu harus hati-hati. Oh, steakmu hangus. Lebih baik tetap di sana. Oh, baunya enak banget. Aku jadi lapar. Wah, itu presentasi yang tidak biasa. Oh, itu gosong. Tidak, terima kasih, Jess. Lebih baik aku mencoba irisan daging nenek. Wah, baunya seperti masa kecil. Mari kita coba. Ini sangat lezat. Dan apa itu? Ini seperti steak dari restoran. Aku memotong dan mencelupkannya ke dalam saus. Wah, betapa lezatnya itu. Ini jelas yang paling enak. Hore, akhirnya buatanku diapresiasi. Tunggu sebentar, Tina kecil sudah selesai melukis. Nah, ada apa di sana? Wah, dia ingin kue Lego. Sepertinya Sandy sangat senang. Apa dia sudah menyiapkan Lego asli untuk kuenya? Wah, itu terlihat bagus. Dan Chef, apa kamu sudah memutuskan untuk pakai cetakan Lego? Hanya saja beberapa orang yang penasaran tidak menghalangi. Coklat. Oh, ada cabai merah. Untuk apa itu? Agar dia bisa melelehkan coklatnya. Nah, begitulah cara mengajariku di sekolah kuliner. Jika cabai merah, maka akan ada api. Lalu kita tinggal menuangkan coklat leleh ke dalam cetakan, dan aku akan menambahkan coklat berwarna. Lalu aku akan memakai mentos untuk membukukan coklatnya kembali. Wow, Chef, apakah kamu membukukan coklat dengan nafasmu? Ya, begitulah. Lihat saja Lego coklat yang sempurna ini. Ini adalah kesempurnaan. Apa yang dilakukan dengan sisanya? Apa kalian baik-baik saja? Sepertinya nenek bingung dengan semua mainan Lego ini. Dan aku hampir selesai. Ayo, Tuan pekerja, letakkan payung di sini. Oh, astaga, apa yang terjadi di sini? Nenek, jangan khawatir, cucumu baru saja punya caranya sendiri dalam mendekorasi kue. Ternyata Lego yang asli memberikan lebih banyak inspirasi. Aku jadi bingung. Mungkin aku akan pakai jadi seperti ini. Dengan bantuan gelas biasa, aku bisa membuatnya dan memotongnya jadi bentuk yang lucu. Lihatlah, bagaimana cantiknya kueku. Dan apa yang dilakukan chef di sana? Nah, semuanya sempurna untukku. Aku sudah membuat kepala manusia Lego dan dari kue, melengkapinya dengan Lego coklat. Nenek, jangan melihat milikku. Bagaimana dengan Sandy? Semuanya bagus saja denganku. Aku membuat Lego yang sangat besar.
Nah, Tina, sekarang saatnya untuk mencoba kuenya. Wow, apa ini derek Lego? Itu keren banget. Wah, dia jatuh. Baiklah, mungkin rasanya masih enak. Au, ini ternyata bukan coklat. Kakak, gara-gara kamu aku hampir saja mematahkan gigiku. Nah, yang ini beneran kue. Sangat cantik dan juga lezat. Dan ini luar biasa. Menarik. Dan apa ini Lego atau coklat? Aku akan mencobanya. Tina, kamu harus hati-hati. Tidak semuanya bisa dimakan di sini. Kalian semua ngerjain aku. Baiklah, semoga saja kue ini yang terakhir masih tetap enak. Wah, ini luar biasa. Kemenangan untukmu. Selamat nenek, kamu memenangkan babak ini. Nah, dia mau kue Kinder Surprise. Bisakah kalian melakukannya? Apa itu? Aku tidak bisa melihatnya. Apa itu telur? Koki sudah dipersenjatai dengan seragam besar. Akan ada sesuatu yang luar biasa. Dan aku baru saja membuat paket kejutan Kinder tergeletak di dapur. Aku akan memikirkan sesuatu dengan ini. Nah, tidak ada yang keberatan kan? Mungkin nenek bisa mengambil satu telur. Terima kasih Sandy, kamu menyelamatkan nenek. Kenapa kamu butuh satu telur, nenek? Apa kamu tidak pernah mencoba Kinder Surprise? Tentu saja tidak. Waktu aku masih kecil ini tidak ada. Jadi aku harus melihatnya dulu. Nah, dengan ini aku bisa membuat Kinder Surprise dan juga jadi banyak. Tapi aku berhasil mendapatkannya. Nenek, apa kamu mengambil semua Kinderku? Oh, kamu tega banget. Sandy, sayangku, ini uangnya. Belilah Kinder lainnya untuk dirimu. Akhirnya. Sekarang kembali ke kuenya. Kita hangatkan telurnya. Dan juga kita masukkan ke dalam sana krim yang lucu ini. Lihat betapa lucunya dia. Ini luar biasa. Dan dengan hiasan, aku akan pakai bulat-bulat ini di atas kue. Ternyata jadi sangat cantik. Oh, ada apa dengannya? Lepaskan aku. Cukup, aku bilang turun. Bagaimana cara menyingkirkanmu? Bisakah kamu menempelkannya pada kue? Oh, tidak. Mungkin begitu. Oh, aku merusak kuenya. Apa yang harus aku lakukan? Kuenya belum dihias, tapi sudah hancur. Sandy, jangan khawatir. Itu terjadi pada semua orang. Sekarang nenek akan membantumu. Bagus. Kalian sangat optimis. Kamu bahkan tidak perlu mencoba memperbaikinya sekarang. Ideku terlalu brilian untuk dibandingkan dengan apapun. Aku akan membuat kue ke dalam telur coklat. Ini akan jadi referensi langsung seperti Kinder Surprise. Jangan lupa lapisan susu. Wah, betapa manisnya ini. Dan tapi yang terpenting, itu sangat lezat. Sekarang kita tambahkan bola-bola ke tengahnya. Dan aku akan menutupnya dengan lapisan lainnya. Nah, apa kalian sudah siap? Oh, sepertinya Sandy tidak berhasil menghias kuenya. Dan nenek membantu apa yang dia bisa bantu. Wow, kue apa ini? Apa itu telur Kinder raksasa? Oh, astaga, apa ini? Berantakan banget. Aku tidak akan mencobanya. Baiklah, kita kembali ke kue yang lezat ini. Wah, ini banyak krimnya. Sangat lezat. Dan sekarang aku tidak sabar mencoba Kinder Surprise raksasa ini. Wah, ini sangat berat. Ayo sedikit lagi. Oh, dia jatuh. Tapi tidak apa-apa, aku masih bisa mencobanya. Wah, ini luar biasa. Ini adalah kue terbaik dalam hidupku yang pernah aku coba. Aku memberikan dia 1 juta like. Chef, selamat. Pada tahap ini kemenangan ada di tanganmu. Apa yang kamu inginkan, sayang? Oh, itu pisang. Aku tidak menyangka. Nah, itu aku tahu. Aku punya pisang di sini. Waktu aku masih kecil, pisang ini dimakan hanya saat perayaan. Sandy, apa kamu memakai caraku? Tidak, nenek. Aku hanya menunjukkan caranya. Terserah saja. Nah, pisang sudah dikupas. Aku akan menambahkan beberapa hiasan di sana. Nah, sekarang pertama kita harus motong-potongnya jadi sekecil seperti ini.
tambahkan ke cetakan. Dengan hati-hati menatanya dengan rata. Lalu di atasnya kita akan menambahkan adonan. Kita akan dapat pie pisang yang lezat. Nah, cantiknya. Chef, lihat. Keren kan? Singkirkan kekacauan itu dariku. Aku bahkan tidak ingin melihatnya. Aku sedang membuat mahakarya kuliner baru di sini. Untuk kue, aku butuh coklat putih premium. Aku membuatnya sendiri. Kita harus melelehkan coklatnya dan jangan lupa diaduk. Lalu, tuangkan semuanya ke dalam alat profesional dan juga semprotkan pada kue pisang. Nah, inilah yang paling menarik. Kita akan menambahkan pewarnanya di sana. Bersiaplah, aku akan melapisinya dengan lapisan yang sangat rata. Oh, inilah yang aku butuhkan. Warna yang sempurna dan juga rasa yang menarik. Wah, aku tidak menyangka. Oh, aku punya ide yang sangat keren. Nah, pertama kita akan menghancurkan Oreo-nya. Kita harus menghancurkannya dengan rata dan juga sampai kecil-kecil. Sudah siap. Kita tambahkan ke dalam mangkuk. Tambahkan juga karamel. Dan kita aduk jadi satu. Ini akan jadi isian coklat pisang yang sempurna. Voila, coklat pisang sudah siap. Nenek, chef, kalian bisa menyerah karena punyaku pasti menang. Wah, Sandy, kamu harus mencoba. Aku pikir itu tidak boleh terlalu marah karena dia terlihat sangat baik. Nah, sepertinya selotip itu akan membantumu. Apa kamu yakin itu bisa dimakan? Sandy, kamu pikir itu tidak aneh? Tapi terserah saja. Yang penting milikku masih bagus. Mari kita kembali ke kueku. Sekarang aku akan menutupi kue pisang dengan kulit yang enak dan juga manis. Ini akan membuatnya terlihat lebih realistis. Dan kita tambahkan beberapa pisang sungguhan. Nah, bagaimana menurutmu? Ini keren kan? Guys, tidak perlu bertengkar. Semuanya akan dibuktikan oleh Sandy. Dan ini dia kue pisangku. Oh, tidak, nenek jatuh. Tangkap itu. Untung saja Sandy menangkap kuenya. Oh, kuenya sangat lezat. Aku menganggapnya sebagai hadiah. Mari kita mulai mencobanya. Mana kue ketiganya? Baiklah. Mari kita mulai dengan pisang besar ini. Ini terlihat bagus. Aku harap rasanya seperti pisang sebenarnya. Bahkan tidak buruk. Dan sekarang yang ini. Kue ini harus dimakan dengan garpu. Sepertinya ini buatan nenek. Menarik, bagaimana rasanya? Ini luar biasa. Siapa yang harus aku pilih? Pie nenek yang menang. Ini sangat lezat. Hore! Selamat, Sandy. Atau nenek. Nenek, kamu telah menang. Kalian menyukai video kami?